Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya dengan Ajija NPM 134 yang akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sebenarnya teman-teman, pertumbuhan dan perkembangan itu memiliki arti tersendiri-sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan itu adalah proses pertambahan secara kuantitatif yang berkenaan dengan panjang, luas, maupun berat. Sedangkan perkembangan itu biasanya dia dilihat dari segi kejiwaannya. Nah, contoh dari pertumbuhan itu dia semisalkan bisa bertumbuhnya gigi-gigi, kemudian bulu-bulu dan lain sebagainya. Sedangkan perkembangan dia bisa dilihat dari yang tadinya tidak tahu, dia menjadi tahu. Kemudian yang tadinya dia negatif menjadi netral, selanjutnya akan menjadi positif. Pada intinya, perkembangan itu dia mencakup tentang segi kejiwaan atau perkembangan otaknya, sedangkan pertumbuhan itu dia mencakup tentang fisik seperti tumbuh gigi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian psikologi dan perkembangan secara terpisah. Kenapa harus terpisah? Karena ini hanya untuk memudahkan saja ketika kita memiliki pemahaman antara psikologi itu tersendiri dan pengertian perkembangan itu tersendiri agar kedepannya pembelajaran kedepannya itu lebih mudah mengartikan antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini psikologi mempunyai arti adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku organisme seperti perilaku kucing terhadap tikus dan perilaku manusia terhadap sesama manusia. Nah, di sini pengertian dari perkembangan itu adalah suatu penambahan dalam ukuran, bentuk, berat, acuan, ukuran dimensif, terus daripada tubuh serta bagian-bagiannya. Nah, di sini juga ada kesimpulannya. Psikologi perkembangan adalah cabang psikologi yang mempelajari perubahan dan perkembangan struktur jasmani, perilaku, fungsi mental manusia. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas tentang fase pertumbuhan dan perkembangan menurut Freud. Fase yang pertama adalah fase oral. Terjadi kisaran umur 0 sampai 1 tahun, berfokus pada fungsi mulut. Nah, di dalam fase ini meliputi stimulasi sentuhan terhadap bibir dan rongga mulut. Nah, yang dimaksud adalah jika makanan tidak menyenangkan, maka mulut akan mengeluarkan atau memuntahkan keluar. Nah, selanjutnya, fase yang kedua adalah fase anal. Fase anal terjadi kisaran umur 1-3 tahun, berfokus fungsi eliminatif atau pembuangan kotoran. Nah, yang dimaksud adalah pengeluaran feses menghilangkan sumber ketidaknyamanan dan menimbulkan perasaan lega. Nah, fase yang ketiga adalah fase falis. Fase falis terjadi kisaran umur 3-5 tahun. Fase ini di mana kenikmatan berfokus pada alat kelamin. Maksudnya, si anak sudah mulai tertarik dengan bagian-bagian tubuh mereka sendiri. Nah, fase yang keempat adalah fase laten. Fase laten kisaran umur 5-12-13 tahun. Fase laten adalah di mana anak menekankan semua minat dan bakatnya terhadap kemampuannya. Nah, dimaksud adalah selama periode ini cenderung berada dalam keadaan diekspresikan. Jadi si anak sudah mampu mengekspresikan apa yang ia sukai. Selanjutnya, fase pubertas. Nah, fase pubertas ini terjadi kisaran umur sampai 12-13 tahun sampai 12 tahun. Nah, fase ini di mana anak sudah menjadi menjelang kedewasaan atau sudah masa-masa SMA atau setelah lulus SMA. Nah, fase yang terakhir adalah fase genital. Nah, ini fase yang terjadi dalam kehidupan atau kematangan dalam menjalani hidup. Terima
Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis biologis menurut para ahli. Ahli yang pertama yaitu Aristoteles. Aristoteles membagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu umur 0 sampai 7 tahun. Umur ini umur pada masa anak kecil atau masa bermain. Tahap yang kedua yaitu umur 7 sampai 14 tahun. Ini masa anak-anak atau masa sekolah rendah. Yang ketiga yaitu umur 14 sampai 21 tahun, yaitu umur remaja atau pubertas atau peralihan anak menjadi dewasa. Ahli yang kedua yaitu Kresmer. Kresmer membagi menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu umur 0 sampai 3 tahun. Dinamakan masa fulung atau pengisian. Pada masa ini, anak tampak pendek dan gemuk. Pada tahap kedua, yaitu umur 3 sampai 7 tahun, atau masa stretchkung, atau rentang. Pada masa ini, anak tampak langsing dan panjang. Tahap yang ketiga, yaitu umur 7 sampai 13 tahun, atau masa fulung 2. Pada masa ini, anak tampak pendek dan gemuk. Tahap keempat yaitu pada umur 13 sampai 20 tahun. Dinamakan masa stretchkung atau tampak langsing. Yang ketiga yaitu Elizabeth Hurlock. Elizabeth membagi menjadi 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu konsepsi atau prenatal. Prenatal 280 hari dalam kandungan. Tahap yang kedua yaitu umur 10 sampai 14 hari. Masa orok atau infansi. Tahap yang ketiga yaitu umur 2 minggu sampai 2 tahun. Dinamakan babyhood. Tahap yang keempat yaitu umur 2 sampai 11 tahun. Dinamakan childhood. Tahap yang kelima yaitu umur 11 sampai 21 tahun. Masa adolescence atau puberty. Pada umur 11 sampai 13 tahun dinamakan pre-adolescence. Umur 16 sampai 17 tahun dinamakan early adolescence, late adolescence. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fase perkembangan kaitannya dengan proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu masa prasekolah. Pada umur 0 sampai 6 tahun dinamakan masa estetik. Masa estetik ini di mana anak bereksplorasi dan belajar melalui panca inderanya. Yang kedua yaitu masa sekolah dasar pada umur 6 sampai 12 tahun. Pada umur ini anak masa pada kelas rendah dan kelas tinggi. Yang ketiga yaitu masa menengah. Masa menengah ini umur 12 sampai 18 tahun. Pada umur ini anak pada masa praremaja dan remaja. Yang keempat yaitu masa mahasiswa. Pada umur 18 sampai 25 tahun. Pada masa ini dinamakan masa remaja akhir hingga dewasa. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan psikologis. Faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan psikologis dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah segala sesuatu yang ada dalam diri individu yang mempengaruhi dinamika perkembangan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah segala sesuatu yang ada di luar diri individu yang mempengaruhi dinamika perkembangan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu individu. Adalah yang pertama, makanan.
Jika gizi atau nutrisi itu baik, maka pertumbuhan dan perkembangan itu akan semakin cepat. Yang kedua, faktor lingkungan. Jika lingkungan itu baik, maka akan menjadi baik pula. Yang ketiga, faktor biologis. Faktor biologis, jika genetika itu baik, maka akan menjadi baik pula. Yang keempat, kondisi psikologis. Jika kondisi psikologis individu tersebut baik, maka akan menjadi sehat dan kuat. Selanjutnya, dari literatur buku Psikologi Pendidikan oleh Muhyiddin Syah dan Abdurrahman Rahman Abror, mereka berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan itu didasarkan dari teori-teori perkembangan, yaitu 1. Teori nativisme mengatakan bahwa perkembangan manusia ditentukan dari pembawaan. Yang kedua, teori empirisme mengatakan bahwa perkembangan manusia ditentukan dari pengalaman dan lingkungan. Yang ketiga, teori konvergensi mengatakan bahwa perkembangan manusia ditentukan dari pembawaan dan pengalaman lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Saputra dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan ada 6 poin. Yang pertama, aspek perkembangan fisik. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Semua organ ini terbentuk pada periode pranatal atau dalam kandungan. Yang kedua, aspek perkembangan kognitif. Kognitif atau sering disebut kognisi merupakan pengertian yang luas mengenai berpikir dan mengamati. Ada yang mengartikan bahwa kognitif adalah tingkah laku yang mengakibatkan orang memperoleh pengetahuan atau yang dibutuhkan untuk menggunakan pengetahuan. Selain itu, kognitif juga dipandang sebagai suatu konsep yang luas dan inklusif yang mengacu kepada kegiatan mental yang terlibat di dalam perolehan, pengolahan, organisasi, dan penggunaan pengetahuan. Yang ketiga, aspek perkembangan emosi. Kehidupan seorang pada umumnya selalu memperoleh oleh dorongan-dorongan dan minat spesifik pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Selain itu, kita percaya pula bahwa seorang merespon dan melakukan tindakan terkadang diarahkan oleh penalaran dan pemikiran-pemikiran rasional akan pertimbangan objektif, akan nilai dan norma yang ada. Yang keempat, aspek perkembangan sosial. Yusuf tahun 2009 mengatakan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses pembelajaran untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. Meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Kebutuhan berinteraksi dengan satu orang dan orang lain telah dirasakan sejak usia 6 bulan. Saat itu mereka telah mampu mengenal manusia lain, terutama ibu dan anggota keluarganya. Yang kelima, aspek perkembangan moral. Pengetahuan moral merupakan aspek utama dalam perkembangan sisi kemanusiaan kita. Untuk menciptakan moral yang baik bagi individu, khususnya dimulai dari anak-anak, adalah menciptakan komunikasi yang harmonis antara individu yang ada, seperti halnya aspek sosial dan bahasa yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti halnya orang tua dan anak. Kebanyakan ketika anak beranjak remaja atau dewasa, sedikit mengesampingkan ajaran-ajaran moral yang diakibatkan tidak adanya ruang komunikasi dialogis antara dirinya dengan orang tuanya sebagai guru pertama. Saya Alif Saputra, sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inovia Faradila. Di sini, saya akan menyampaikan materi tentang perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan memiliki beberapa perbedaan, yaitu yang pertama dapat dilihat dari cara mengukur. Pertumbuhan itu sifatnya kuantitatif, yang artinya dapat diukur dengan bilangan atau angka. Sebagai contoh, seseorang yang berat badannya dalam 10 bulan naik 10 kg. Sedangkan perkembangan itu sifatnya kualitatif, artinya tidak bisa digambarkan dengan bilangan maupun angka. Contohnya bayi yang berusia 6 bulan yang tidak dapat merangkak akhirnya dapat merangkak. Perbedaan yang kedua, keterlihatan. Pertumbuhan itu dapat dilihat secara fisik, artinya melalui penglihatan luar. Contohnya melihat saudara di usia 16 tahun bertambah tinggi badannya dibandingkan saat usia 10 tahun. Sebaliknya, perkembangan itu dilihatnya secara fisiologis, di mana dari kenampakan dalam dan contohnya mengukur tingkat perkembangan dari pola pikir seseorang di mana dengan membandingkan dahulu hingga saat ini. Perbedaan yang ketiga yaitu keterbatasan. Pertumbuhan itu prosesnya terbatas usia. Sebagai contoh yang dikenal atau umum kata peneliti tertentu, bahwa pertumbuhan tinggi badan seseorang itu akan terhenti di usia 20 tahunan. Sebaliknya, perkembangan itu tidak terbatas waktu, serta akan berlangsung secara terus-menerus seiring pertambahan usianya. Contohnya, cara berpikir seseorang di mana setiap waktu dan saat akan mengalami perkembangan yang berarti. Perbedaan yang keempat, keterulangan. Pertumbuhan itu bersifat irreversible. Artinya, ia tidak bisa kembali terulang dengan melalui cara suatu siklus sekalipun. Sebaliknya, perkembangan itu bersifat reversible. Artinya, ia bisa kembali terulang di mana sesuai dengan siklusnya. Dan yang terakhir, perbedaannya yaitu faktor yang memengaruhi. Suatu pertumbuhan itu dipengaruhi oleh pembelahan sel. Terjadi karena adanya pembelahan sel melalui mitosis serta meiosis. Sebaliknya, perkembangan itu terjadi dikarenakan adanya pengalaman dari makhluk hidup yang menjalankannya. Jadi, kesimpulannya, pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan dua proses yang dialami oleh setiap individu secara berkelanjutan, serta dua proses ini saling berkaitan antara satu sama lain. Pertumbuhan lebih mengacu dan menekankan pada aspek pertumbuhan fisik, sedangkan perkembangan itu lebih mengacu pada perubahan karakteristik yang khas dari gejala-gejala psikologis ke arah yang lebih maju. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.